Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Anggraini, Ketua Komunitas Belajar di TK BAP Mawar Putih 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi di komunitas belajar TK BAP Mawar Putih 2. Inovasi ini yaitu penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di TK BAP Mawar Putih 2. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi latar belakang inovasi ini. Yang pertama, pendidik dianggap belum cukup mampu dalam membuat perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka. Yang kedua, pendidik belum memahami secara utuh tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik belum cukup mampu dalam memberikan pertanyaan pemantik untuk membuka ide-ide baru peserta didik. Yang keempat, pendidik belum cukup mampu memerdekakan anak saat kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendidik belum maksimal dalam memanfaatkan PMM sebagai media belajar gratis dan mudah diakses sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya sudah melihat hasil kita refleksi, dan berdasarkan hasil refleksi ini saya melihat bahwasanya bunda-bunda atau ibu guru di TK BAP Mawar Putih 2 ini masih kurang dalam memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Untuk itu saya berharap ibu-ibu dapat meningkatkan kompetensi dalam menyusunan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan dengan mengakses PMM. Nanti saya akan melihat progres dari PMM ibu-ibu, apakah sudah dibuka atau diakses atau belum, sehingga kita ingin bahwasanya nantinya kita akan bisa memberikan kemerdekaan belajar kepada anak-anak yang ada di TK BAP Mawar Putih 2. Berdasarkan refleksi yang telah disampaikan oleh Kepala TK BAP Mawar Putih 2, ditemukan bahwa 1. Pendidik belum memahami muatan di dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dibuat oleh tim kurikulum dan belum melibatkan seluruh pendidik. Yang ketiga, kecakapan pendidik dalam membuat pertanyaan pemantik belum terasah karena kurangnya referensi. Keempat, pendidik terkadang masih menginginkan hasil karya anak yang terbaik, sehingga bantuan saat proses pengerjaan karya masih sering terlihat. Dan kelima, pendidik belum berminat menjadikan PMM sebagai sumber media belajar. Tujuan inovasi ini yang pertama adalah terbentuknya sebuah sinergi antara pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu berkolaborasi untuk mencapai layanan berkualitas. Yang kedua, yaitu peningkatan kompetensi pendidik. Yang ketiga, peningkatan layanan pendidikan. Dan yang keempat, peserta didik dapat terlayani sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Implementasi inovasi ini meliputi penyelenggaraan in-house training sebagai sumber belajar guru. Di TK BAP Mawar Putih 2, para pendidik akan diminta secara bergantian untuk mempelajari materi dari PMM dan saling bertukar informasi dengan pendidik lainnya. Yang kedua adalah praktek pemanfaatan PMM, di mana pendidik yang sudah menguasai penggunaan PMM mengajarkan kepada pendidik lainnya cara mengakses materi-materi pelatihan mandiri yang terdapat di PMM. Yang ketiga adalah in-house training pembuatan aksi nyata pada PMM, di mana pendidik yang telah tervalidasi aksi nyatanya di PMM berbagi pada teman sejawatnya untuk dapat membuat aksi nyata yang juga dapat tervalidasi di platform Merdeka Mengajar sesuai dengan pengalaman para guru tersebut di kelasnya.
Selanjutnya adalah penyusunan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik visi misi satuan. Pada hal ini melibatkan seluruh tenaga pendidik yang ada di TK BAP Mawar Putih II, sehingga ke depannya mereka dapat lebih memahami tujuan-tujuan pembelajaran yang akan mereka gunakan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah berbagi praktik baik di dalam kelas, di mana hal ini dapat memfasilitasi para guru untuk saling bertukar pengalaman dan praktik-praktik baik yang mereka sudah lakukan di dalam kelas agar dapat ditiru dan dimodifikasi oleh teman sejawat lainnya. Kemudian, diadakan juga in-house training pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat memfasilitasi pendidik untuk dapat lebih memahami struktur dan komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar, terutama yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Hambatan yang kami alami dalam inovasi ini adalah yang pertama, penolakan dari pendidik untuk menyediakan waktu lebih di satuan. Yang kedua adalah pendidik kurang mampu dalam memahami dan mengakses aplikasi PMM. Pendidik muda memanfaatkan aplikasi ChatGPT ataupun media lainnya dalam menjawab soal yang terdapat di PMM. Hal ini membuat proses belajar menjadi kurang maksimal. Dan hambatan yang terakhir adalah keberagaman pendidik dalam kecepatannya untuk memahami informasi. Solusi atas hambatan tersebut adalah yang pertama, membuat kesepakatan waktu untuk mengerjakan PMM, sehingga ke depannya tidak ada lagi penolakan dari pendidik untuk menyelesaikan materi pelatihan mandirinya di PMM hanya karena alasan waktu. Yang kedua adalah melakukan bimbingan dan pendampingan bagi guru yang merasa kesulitan untuk mengakses pelatihan mandiri di PMM. Yang ketiga adalah membuat jadwal menampilkan materi secara bergantian, sehingga para guru-guru muda memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi-materi yang akan dia sampaikan terhadap teman sejawatnya. Yang keempat adalah melakukan pertemuan secara terjadwal dan konsisten dengan komunitas belajar, sehingga para pendidik yang kurang memahami materi dapat langsung menanyakan materi tersebut pada teman sejawatnya. Hasil dari inovasi ini adalah peningkatan kemampuan guru untuk menyusun modul ajar. Lalu, pertanyaan-pertanyaan pemantik sekarang jadi lebih sering digunakan di dalam kelas. Saat ini sudah terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik antara teman sejawat, dan PMM pun telah diakses secara aktif oleh para guru, sehingga mereka mendapatkan teori-teori yang tepat yang dapat diimplementasikan di kelas-kelas mereka.